Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala imamil mursalin matur nuwun Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min an nadhilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang mudah-mudahan senantiasa mendapat barokah dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kembali kita semua dikumpulkan Allah bersama-sama di masjid ini. Pertama untuk mengerjakan sholat isya berjamaah, yang kemudian kita lanjutkan dengan mengkaji hadis-hadis seputar hukum dari kitab Bulughul Maram. Mudah-mudahan yang kita lakukan bersama ini dicatat Allah Ta'ala sebagai ibadah, sebagai amal soleh yang sangat memberatkan timbangan kita sekalian, Bapak Ibu. Sekaligus kita bertawassul dengan yang kita lakukan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni kita semua, merahmati kita semua, dan menjadikan kita semua nanti kumpul bersama-sama sekeluarga dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Oke, sekarang kita masuk hadis yang nomor berapa? Apa? Matur nuwun. Jangan nomornya berbeda. Hadis yang ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah sudah. Yang menjadi imam suatu kaum adalah yang paling pandai baca Qur'annya. Sudah. Oh, ini sekarang ini ya 333. Wali bin Majah min hadits Jabir itu. Nggih. Wali bin Majah, ya Ibnu Hajar rahimahullah berkata, Wali bin Majah, dan diriwayatkan Ibnu Majah min hadits Jabirin radhiyallahu an, dari hadis Jabir radhiyallahu an. Jadi sama seperti tadi, cuma ini riwayat Ibnu Majah. Ada tambahan wala ta'ummanna imra'atun rajulan, ya. Dan sekali-kali jangan menjadi imam. Ya, jangan sekali-kali seorang wanita jangan ngimami laki-laki. Wala a'rabiyun muhajiran, dan jangan pula orang a'rabi, ya, pedalaman, jangan menjadi imam muhajir. Wala fajirun mu'minan, dan jangan pula orang yang fajir, ya. Fajir itu fasik, tukang melakukan dosa. Jangan sampai dia mengimami orang yang beriman. Wa isnaduhu wahin, dan sanadnya itu wahin. Wahin itu lemah. Nggih. Jadi Bapak Ibu sekalian, hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif, yang benar itu
wanita tidak boleh ngimami laki-laki. Tapi kalau orang badui, orang kampung ngimami orang kota, misalnya muhajir, itu dalam Islam tidak menjadi masalah. Karena apa? Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala dari kalian semua adalah yang paling bertakwa. Gitu Bapak Ibu. Jadi bukannya orang sing muhajir lebih utama daripada orang tinggal di kampung, enggak. Jadi kalau misalkan muhajir diimami oleh orang badui, orang kampung, enggak menjadi masalah. Ya. Demikian pula orang fajir, tukang dosa jadi imam misalkan. Sementara jadi begini, kalau misalkan kita tahu imamnya itu pelaku dosa fasik, kalau kita tahu memang kita afdolnya mencari imam yang lain Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan kita di suatu masjid atau kita tidak tahu loh rupanya kok itu imamnya gitu kan, itu insya Allah sholat kita tetap sah. Cuma lebih utama kalau kita tahu sebelum itu untuk mencari imam yang lebih baik, kan begitu. Nggih. Jadi hadis ini dhaif Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala. Pelajarannya adalah wanita tidak sah menjadi imam bagi laki-laki. Kenapa? Karena wanita itu memang bukan imam gitu loh. Wanita itu makmum. Dan ini ijma' para ulama sudah. Apalagi ada hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW mengatakan la yaflahu qaumun, tidak beruntung kaum walau amrohum imro'atan, yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Ini hadis Nabi SAW. Nah, kemudian Bapak Ibu, tadi saya katakan bahwa sebetulnya tidak menjadi masalah kalau orang badui ngimami orang kota. Orang Arabi ya, badui mengimami orang yang muhajir gitu kan, tidak menjadi masalah. Cuman karena rata-rata ngapunten ya, karena rata-rata biasanya orang desa itu kan tidak punya ilmu Pak. Itulah yang menjadikan kemudian makro. Jadi rata-rata orang desa pedalaman itu kan tidak bisa ngaji, tidak ngerti agama gitu kan, makanya makro kalau mereka menjadi imam. Pernah Pak kami itu bersama teman-teman ya naik gunung gitu loh, Gunung Sirawiti namanya. Biasa katanya untuk cari pesugihan. Itu di atas itu ada musola kecil. Itu kan masih lulusan aliyah ya, masih unyu-unyu gitu, saya umur berapa. Itu karena ada penjaga musolanya di situ orang sepuh. Dia kita suruh jadi imam Pak. Tidak mau, sampai naik. Kita sungkan rek. Itu beliau sepuh, jaga masjid kata ani Masya Allah gitu kan. Akhirnya terpaksa dia maju jadi imam. Maghrib Pak. Setelah takbir kok suwi gak muni-muni. Nggih. Terus setelah itu balik ke belakang, loh nak gak iso. Bismillah, ngopi dulu. Jenengan ini guyunya telat. Jadi ini salah satu bukti bahwa memang rata-rata orang pedalaman, orang perkampungan itu secara umum tidak lebih berilmu daripada orang muhajir perkotaan gitu kan. Tetapi sebetulnya kalau memang sama-sama ngerti ya tidak menjadi masalah gitu loh Pak. Jadi cuma makruh saja karena rata-rata orang badui itu tidak punya ilmu, nggak bisa ngaji gitu kan. Nah adapun tadi orang yang fajir, pendosa, orang fasik ya karena gampangan melakukan dosa, gampangan meremehkan perkara yang wajib, gampang meninggalkan sunnah, gampang begini, gampang begitu gitu. Tetapi bukan berarti kalau diimami dia kemudian tidak sah. Afdolnya kalau kita itu sebelum sholat kok tahu loh, kok itu imamnya, loh imamnya kok dukun, misalkan jelas-jelas kita tahu dia dukun, ya kita nggak sah Pak sholat di situ. Tapi kalau dia ini cuma tukang dosa, nggak sampai musyrik, ya afdolnya kita ganti imam.
Nah, tetapi sebetulnya kalau memang dulu kayak Hajjaj bin Yusuf ya, itu kan terkenal fajir ya. Terkenal fajir, bunuh para ulama, tapi dia pemimpin waktu itu, gubernur. Makanya para sahabat banyak yang tetap sholat menjadi makmum ya, diimami oleh Hajjaj, tapi mereka tidak mengulang. Berarti kan sah sholatnya. Gitu insya Allah Bapak Ibu. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, as-salatu khalfal fasiqi manhiyun anha bi ijma'il muslimin. Salat di belakang orang fasik itu dilarang sesuai kesepakatan kaum muslimin. Wa ma'a hadza, meski demikian, fa innahu tasihhu khalfahu, tapi salat di belakangnya itu sah gitu ya. Walakin tetapi la munafata, tiada perselisihan baina tahrimit taqdim wa sihhatis shalah ya, enggak ada perbedaan, maksudnya enggak ada permasalahan antara haramnya dia maju menjadi imam dengan sahnya salat. Memang dia enggak boleh maju sebetulnya, tapi kalau dia kebarus terlanjur sudah jadi imam, maka salat di belakangnya adalah sah selama dia enggak sampai musyrik Bapak Ibu. Hadis berikutnya, wa an Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, russu sufufakum. Russu dari kata rassa ya russu, artinya dekatkan ya, dekatkan di antara sof-sof kalian. Wa qaribu bainaha ya, artinya sama ini ya, seperti dalam surat As-Saff, ka'annahum bunyanun marsus ya, ka'annahum bunyanun marsus. Jadi rusu sufufakum itu dari kata rasul bina, seperti dalam firman Allah Ta'ala surat As-Saff ayat 4, ka'annahum bunyanum marsus ya, seakan-akan mereka itu bangunan yang sangat kuat, yang sangat kokoh gitu. Jadi rusu sufufakum itu artinya sof kalian itu rapatkan. Wa qaribu bainaha, wa qaribu bainaha, dan dekatkan di antaranya. Maksudnya antara sof pertama dengan sof kedua itu jangan jauh-jauh. Itu makna wa qaribu bainaha wa hadhu bainal a'naq. Wa hadhu, dan sejajarkan di antara leher-leher. Maksudnya leher kita dengan leher teman sebelahnya itu harus sejajar, dekat gitu Bapak Ibu. Nggih, berarti ini perintah apa? Perintah kalau sholat berjamaah itu kita disuruh renggang. Nggih. Kita disuruh untuk rapat, lurus, jangan sampai ada celah. Bahkan disebutkan dalam hadis itu ketika ada celah, Pak, itu setan itu kan lalu lalang, seakan-akan anjing hitam atau anak kambing hitam, begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Hadis berikutnya Bapak Ibu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu sufufir rijali awwaluha, sebaik-baik saf laki-laki adalah yang pertama, wa syarruha akhiruha, dan seburuk-buruk saf laki-laki adalah yang terakhir. Wa khairu sufufin nisa, dan sebaik-baik saf wanita akhiruha adalah yang terakhir. Wa syarruha awwaluha, dan seburuk-buruk saf wanita adalah yang pertama. Hadis riwayat Muslim sahih. Nggih. Jadi untuk hadis yang sebelumnya Bapak Ibu ya, nomor 334 ya, hadis Anas bin Malik tadi, ini perintah
untuk merapatkan shaf, ya, merapatkan shaf, kemudian mendekatkan antara shaf satu dengan shaf kedua dengan shaf ketiga. Kemudian orang-orang yang sholat itu sebagai bentuk perintah agar rapat itu apa? Lehernya saling apa tadi? Sejajar dan dekat. Makanya pernah Nabi SAW itu ketika mau sholat Bapak Ibu, beliau mengatakan ala tasuffuna kama tasufful malaikatu inda rabbiha. Tidakkah kalian itu pingin berbaris seperti para malaikat berbaris ketika berhadapan atau di hadapan Rabb-nya? Qalu, para sahabat bertanya, wa kaifa tasufful malaikatu inda rabbiha? Dan bagaimana wahai Rasulullah para malaikat ketika berbaris di hadapan Allah Ta'ala? Nabi SAW mengatakan yutimmuna shaffal awwala fal awwal. Mereka menyempurnakan shaf yang pertama kemudian yang pertama. Maksudnya shaf itu mereka enggak bikin shaf baru sampai shaf yang pertama itu penuh gitu. Wa yarussuna sufuf, ya, dan mereka itu rapat Bapak Ibu ketika sholat. Jadi merapatkan shafnya. Makanya Umar bin Khattab ketika ditusuk pas jadi imam sholat subuh kan, yang menusuk siapa? Abu Lu'lu al-Majusi. Kan setelah nusuk Umar kan dia melarikan diri. Itu kan banyak korban dari kaum muslimin, Pak. Karena apa? Karena dia tuh saking susahnya melewati shaf, rapat soalnya. Makanya agar sementara pintu kan cuma di belakang, biar dia bisa keluar, bunuh banyak orang nusuk, biar bisa lewat. Nah coba kalau misalkan software renggang-renggang seperti di kita, wah Melayu gampang itu malingnya gitu kan. Nah, itu membuktikan bahwa softnya sahabat itu ketika sholat sangat rapat, ya, sangat rapat. Kemudian ada hadis yang lain, ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sahabat yang meriwayatkan itu Bapak Ibu namanya Nu'man bin Bashir. Sebelum sholat Nabi SAW mengatakan aqimu sufufakum, tegakkan shaf-shaf kalian 3 kali. Ya artinya rapatkan, luruskan, dekatkan gitu. Kata sahabat ini, fara'aitu rajula, maka aku melihat seseorang, ya, dari sahabat Nabi, yulziqu mankibahu bimankibi sahibihi. Dia mendekatkan pundaknya dengan pundak temannya, jadi dempetan. Wa ka'bahu bi ka'bihi, dan ka'ab itu kan mata kaki, ya, tumit. Jadi mendekatkan tumit dia dengan tumit temannya. Itu perbuatan sahabat, teman-teman. Ini perbuatan sahabat Nabi SAW. Jadi ini ketika tumit dengan tumit itu menunjukkan betapa mereka itu sangat merapatkan shaf dan meluruskan. Jadi yang diluruskan itu bukan jari jemari depan, bukan, tapi tumitnya yang diluruskan. Karena kalau tumit kan insya Allah sama, tapi kalau yang namanya kan kaki kan beda-beda kalau jari. Makanya yang dijadikan ukuran adalah tumit. Gitu Pak, insya Allah. Kemudian hadis Abu Hurairah tadi, khairu sufufir rijali awwaluha, sebaik-baik shaf lelaki adalah yang pertama. Ini menunjukkan perintah untuk kita itu apa? Mencari shaf terdepan. Jadi shaf terdepan itu Bapak Ibu merupakan tempat yang paling utama. Terutama sholat Jumat, panjenengan mendapati tidak orang-orang itu datang pertama tapi menyengaja di belakang, Pak. Itu berarti ya perlu belajar lagi, perlu diberitahu, karena kan tidak ngerti pahalanya kan. Padahal kata Nabi SAW, kalau mereka itu tahu pahala azan dan shaf pertama, pasti apa? Datang meskipun dengan merangkak, kan begitu. Meskipun harus melakukan undian, mereka pasti mengerjakan, kan begitu kan? Nggih. Adapun untuk wanita bukan wajib lah ya. Sebentar sebelum lari ke wanita Bapak Ibu, kita itu sebetulnya di sini bersyukur ya bisa mendapatkan shaf pertama dengan lapang, dengan mudah gitu loh. Coba panjenengan di Masjid Nabawi, ngerasakno 1 jam sebelum lulus penuh.
andai kan dapat itu sikut sana sikut sini pakai semingket gitu. Di sini Masya Allah ya, adzannya udah sepi. Coba di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, wah wes di booking sama orang-orang itu ndak bisa. Kadang-kadang orangnya pergi gitu ditinggali kursi, ditinggali apa meja TPA gitu ya, bukan meja TPA ya, pokok sajadah atau apa gitu kan. Nah jadi kita di sini Pak itu manfaatkan gitu loh, mumpung ada kesempatan. Oh, di Madinah itu ya Allah itu ndak bisa itu pertama itu ndak bisa nih gak ngapling kawit subuh gitu, misalnya pengen sholat zuhur gitu. Karena rata-rata orang yang di soft pertama itu Pak itu gak pergi dari situ gitu loh. Pergi itu ninggal kaplingan nih, biar gak ditempati orang, pergi wudhu atau kemana, subhanallah ya. Dan andaikan mendapatkan itu tadi itu, ya coba jenengan nanti kalau dikasih Allah rezeki umroh, jajalo iso ndak sholat di soft pertama di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram gitu kan subuh gitu. Ya itu ya kalau Masjidil Haram masih lebih mudah Pak insya Allah. Tapi kalau di Masjid Nabawi itu ya Allah, bayangkan kan dibuka jam 3 ya. Itu brul itu. Pernah lihat videonya ndak? Yang pas buka pintu kalau langsung Melayu sih buka kan. Saking banyak kayak ombak gitu. Wah, gitu kalau mungkin masih di situ paling kepinjek paling. Jadi saking ramenya. Ya, jadi ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika kita itu berada di masjid ini dan kesempatan duduk di soft pertama itu sangat banyak kesempatannya, itu manfaatkan. Karena kalau di sana itu kewepingin di soft awal tapi tidak pernah kumanan gitu. Oke? Ya, kemudian untuk para wanita ini yang afdolnya ibu-ibu nggih. Memang afdolnya itu wanita di soft terakhir, karena seburuk-buruk soft wanita adalah yang bagian depan. Ini perintah, hukumnya sunnah. Jangan sampai salah paham. Kenapa? Karena banyak di masjid-masjid itu Bapak Ibu, terutama pas Ramadan ya, ibu-ibu itu datang awal tapi langsung duduk di belakang. Alasannya ini sebaik-baik soft wanita. Nah, sehingga yang datang belakangan mau masuk ndak bisa, depan isek kosong, sing nutupi pintu lagi sholat, masuk salto kan ndak mungkin. Nah, ini loh yang namanya apa ya, kakek ilmu kurang turu gitu itu. Jadi justru dengan kita mengedepankan yang sunnah, sementara malah nutup jalan, malah berbuat dosa. Pinginnya juga misalkan mencium hajar aswad tapi harus sikut sana sikut sini, ya mending gak usah mencium loh, dan gak pakai nyikut gitu kan. Jadi kalau misalkan ya panjenengan datang awal langsung ngambil soft belakang wahai para ibu, tetapi kemudian karena pintunya di belakang, yang datang belakangan gak iso masuk, malah jenengan berdosa. Tambah disuwek-suwek no sholat itu kayak khusyuk malah berdosa, itu gak dapat pahala gitu kan. Mending sampai lebih bagus ndak apa-apa maju ke depan ya, ndak apa-apa lah wong sunnah wae lho gitu kan, sehingga memberikan kemudahan kepada yang lain gitu Bapak Ibu nggih. Tapi insya Allah kalau di sini ndak ya, di sini ndak, itu mungkin di mana gitu loh ya. Di sini insya Allah sudah ngerti semua, atau paling jamaah wanita dikit nggih Bang nggih. Hadis berikutnya Bapak Ibu, wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu maqala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, shallaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin, aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Faqumtu an yasarihi, maka aku berdiri di sebelah kiri beliau. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'si min wara'i, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil kepalaku dari belakangku. Faja'alani an yaminihi, kemudian menjadikan saya di samping kanan beliau. Jadi ini ceritanya begini Pak, hadisnya sahih ya, muttafaqun alaih. Abdullah bin Abbas ini waktu itu masih kecil, masih kecil.
kemudian pernah bermalam di rumah bibinya yang bernama Maimunah. Nah, Maimunah ini salah satu dari istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada suatu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun untuk sholat tahajud, Pak. Nah, ini loh, anak kecil itu ngikuti apa sih yang dilakoni bapak gitu sebetulnya. Jadi melihat tiap hari bapaknya sholat, baca Quran, ya dia seneng gitu, Pak. Gitu. Jadi ilmu anak ya itu adalah apa yang dia lihat dari bapak ibunya. Omongannya juga itu adalah apa yang dia dengar dari bapak dan ibunya. Ketika ada anak kecil umur 4 tahun terus misowan, gak mungkin lah durui tanggani. Ya, kecuali kalau orang tuanya nitipno anake nang tonggoe beda lagi gitu kan. Gitu, Pak. Nah, makanya Abdullah bin Abbas ini ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun malam, dia itu sholat malam, Pak. Nah, cuma karena tidak ngerti, dia itu berdiri di samping kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena masih kecil, diputer kepalanya sama Nabi, ditaruh di sebelah kanan. Nah, makanya dalam bab ini, dalam Sahihul Bukhari itu beliau memberikan judul bahwa makmum kalau satu orang itu di samping kanan imam sejajar. Jadi kaki dengan kakinya begini, nggak pakai mundur apalagi di belakang, ya, karena berdasarkan hadis ini Bapak Ibu. Dan tadi kan dikatakan fa'akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'si min wara'i. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil kepalaku dari belakangku, faja'alani an yaminih. Kemudian Nabi itu menjadikanku di sebelah kanannya persis. Ya. Jadi enggak pakai mundur, jadi sejajar begitu. Nggih. Nah, hadis ini menjadi dalil apa Bapak Ibu? Bahwa orang yang sholat nafilah itu boleh bermakmum kepada orang yang sholat wajib. Loh, kenapa? Iya, karena sholat malam itu bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wajib. Gitu Bapak Ibu. Kemudian juga menjadi dalil bahwa anak kecil kalau ikut sholat itu sholatnya juga sah, ya. Sholatnya juga sah. Kemudian yang afdol, ya tadi sebagaimana saya katakan, makmum itu kalau satu orang di mana berdirinya Bapak Ibu? Di samping kanan imam, di belakang atau ke depan? Sejajar, ya? Gitu. Terus bagaimana kalau kemudian makmum itu tetap sholat di kiri? Apakah kemudian sholatnya tidak sah? Tetap sah Bapak Ibu, tapi yang afdal adalah di kanan. Begitu. Kemudian juga menjelaskan bahwasanya kalau di dalam sholat kita bergerak, selama geraknya itu masih bagian dari sholat, maka sholat tidak batal, maka sholat tidak batal. Kemudian hadis ini juga menjelaskan betapa Abdullah bin Abbas ini bocah kecil yang dia itu semangat ya untuk beribadah, semangat untuk menuntut ilmu. Jadi pengen tahu langsung bagaimana Nabi Muhammad SAW. Jadi waktu itu dia berumur 11 tahun Pak Abdullah bin Abbas itu, ya, berumur 11 tahun. Makanya kalau panjenengan punya anak, punya cucu yang mulai mumayyiz ya, mendekati balik itu, jangan tunjukkan kepadanya kecuali yang baik-baik kalau ingin anaknya baik. Masa anak itu gak boleh rokokan tapi dia jebal-jebul, anak dikongkon nang masjid tapi dia tidak nang masjid, anaknya disuruh apal Quran tapi dia maca Qurane kelatak-kelatu kayak gotri kemerotok begitu, gimana? Ya, jadi kalau pengen anaknya baik ya sampean belajar baik. Engko bos anak itu masih kecil diem aja Pak, nggak berani gede. Dapuramu ngongkon tok tapi nggak gelem berubah gitu. Malah ditiru ya. Insyaallah begitu. Hadis berikutnya
Wa an Anasin radhiyallahu anhu qal, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, nah ini tentang sholat berjamaah Bapak Ibu nggih, bagaimana bentuk makmumnya, makmum laki-laki di mana, makmum perempuan di mana, anak-anak di mana. Kata Anas, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam salat. Faqumtu ana wa yatimun khalfahu, maka aku berdiri, ya, dan anak yatim, aku dan anak yatim berdiri di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa Ummu Sulaimin khalfana, sementara Ummu Sulaim ada di belakang kami. Ummu Sulaim itu ibunya Anas, nggih. Jadi ini tempatnya wanita itu di belakang. Jadi imam, kemudian laki-laki dewasa, anak-anak, kemudian perempuan. Tapi kalau anak-anak, Bapak Ibu, misalkan mereka rame sendiri, itu tidak apa-apa, dicampur dengan laki-laki dewasa. Makanya salah besar. Ono arek cilik no pertama, gak boleh cilik mundur. Itu dosa gede gue ngomong begitu itu. Wong anak kecil itu sudah semangat, salah sing gerang kok nggak teko ke saf pertama kan. Nggak boleh Pak, ada anak kecil disuruh ke belakang itu nggak boleh. Sapa ngene iku biasa nang kene ayo. Ya. Nggak boleh. Malah nanti semangat nggak mau ke masjid lagi gitu kan. Jadi kalau anak-anak itu rame di belakang ketika Jumatan diapit. Ini orang dewasa, anak kecil, orang dewasa insya Allah nggak akan ngomong, ya insya Allah nggak akan ngobrol gitu. Tapi kalau misalkan anaknya itu ngerti KB, nggak mungkin berbicara, nggak pak sholatnya pasti khusyuk, maka mereka disendirikan di tengah, ndak apa-apa Bapak Ibu. Tapi karena zaman sekarang namanya anak kecil ya, cuma orang tua itu Pak, anak itu kalau dibawa umur 7 tahun jangan dibawa ke masjid, iya kan? Ngerameni. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak kalian sholat ketika umur 7 tahun. Umur 4 tahun bisa nang masjid ngerameni. Ngono wong tua itu anak ditinggal nang mburi dia sholat dhewe khusyuk dapuranmu gitu kan. Khusyuk tapi anak ganggu orang itu malah enggak diterima sholatnya. Ya sama seperti ibu-ibu tadi itu yang sok khusyuk sholatnya di belakang tapi menghalangi ibu-ibu yang lain untuk masuk ke depan gitu. Jadi ya jangan banyak ilmu tapi kurang turu lah istilahnya ya. Gitu Bapak Ibu, nggih. Loh, terus bagaimana dengan wanita-wanita dengan masjid yang kadang-kadang shaf perempuan dengan laki-laki seperti sejajar. Bukan sejajar sih. Biasanya itu perempuan itu mulai shaf kedua dari shaf laki-laki. Jadi shaf laki-laki yang pertama, terus shaf kedua, baru perempuan mulai shaf kedua di sampingnya. Apakah sholatnya sah? Insya Allah sholatnya sah. Cuma ya kurang afdal gitu aja. Karena yang dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di hadis ini adalah apa? Nabi, kemudian laki-laki, kemudian perempuan. Anas tidak mengatakan bahwa Ummu Sulaim itu di samping kami, tidak, tapi di belakang. Nggih, saya khawatirnya nanti ketika panjenengan mendapati masjid begitu langsung, bid'ah itu kok dia mau kafir. Jangan ya. Salatnya sah Bapak Ibu. Jadi ini masalah afdoliyah, yang afdol, bukan berarti kemudian salatnya tidak sah. Ya, jadi yang paling afdol makmum itu di belakang imam kalau lebih dari 2. Kemudian yang afdal wanita itu di belakang kaum laki-laki. Kalau misalkan di samping sana ya sholatnya tetap sah, cuma kurang afdal gitu aja. Kemudian di sini menjelaskan bahwa wanita itu tidak wajib sholat berjamaah Bapak Ibu. Yang wajib sholat berjamaah adalah laki-laki. Kemudian hadis ini menjelaskan sholat sunnah itu boleh berjamaah.
selama tidak dijadikan rutinitas, ya, selama tidak dijadikan rutinitas, gitu. Tapi kalau misalkan rutin sholat duha berjamaah tiap ahad, nah itu tidak boleh karena nggak ada contohnya. Tapi kalau sekali dua kali tidak rutin, insya Allah tidak menjadi masalah. Ya sama seperti sholat malam, Pak. Selain taraweh, kalau dirutinkan tidak boleh. Tapi kalau sekali dua kali, misalkan ketika ada kegiatan remas, ada mabit, gitu kan. Kalau memang itu agenda rutin, ya biar nggak kelihatan rutin, mungkin bulan ini ahad pertama, bulan depan dibuat ahad keempat, bulan berikutnya ahad ketiga, gitu loh, biar nggak kelihatan kayak rutin. Kalau memang tujuannya untuk, kan sekarang itu kan pemuda, itu kalau mereka nggak diberi fasilitas yang baik itu kan larinya kan kayak nggak baik, Bapak Ibu. Kalau mereka nggak dibuat tidur nginep di masjid, akhirnya tiduran nanti warkop, gitu kan, di mana, gitu kan, di mana. Maka ini sebetulnya para pemuda itu harus difasilitasi bagaimana mereka itu sobo masjid. Tidak apa-apa dikek wifi, yang penting kok sholat berjamaah, nobar apa, nanti sholat malam bersama, gitu. Ya memang harus digitukan pemuda itu, Bapak Ibu, biar mereka nggak lari kepada yang tidak baik. Oke. Hadis berikutnya, wa an Abi Bakrata radhiyallahu anhu. Ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita lanjutkan? Monggo, nggih. Bukan tidak boleh, tidak wajib. Siapa ngomong tidak boleh? Oh, ini beda, nggih. Tidak wajib sholat berjamaah. Terus. Ibunya jadi imam. Kalau anaknya itu 4 tahun, 3 tahun tidak apa-apa. Ya nggak boleh. Perempuan anaknya. Oh tidak apa-apa kalau cewek semua. Nggih. Tak kira ada laki-laki. Karena kalau ada laki-laki meskipun umur 6 tahun, umur 7 tahun yang kemarin kan kita bahas nggih. Yang disuruh mencari sapa sing paling akeh apalan Qur'ane kan tibake sing paling akeh apalan Al-Qur'annya itu anak umur 6 tahun kan. Maka dia yang jadi imam. Nah, kalau misalkan ada anaknya yang meskipun umur 6 tahun dia yang jadi imam kalau laki-laki. Tapi kalau perempuan ya siapapun dari mereka boleh menjadi imam. Nggih, kalau masih kecil-kecil atau besar-besar ibunya jadi imam tidak menjadi masalah. Maksudnya yang berjamaah di masjid maksudnya. Kalau berjamaah di rumah tidak menjadi masalah karena memang wanita itu afdolnya sholat di rumah untuk sholat wajib. Kecuali seperti sekarang ini kan karena ada kajian, karena ada apa. Nah kalau sholat di rumah kan mungkin kesininya telat atau apa. Nah insya Allah ini tidak menjadi masalah. Oke. Dalam? Iya. Ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan? Sekarang wa an Abi Bakrata radhiyallahu anhu, dari Abu Bakrah radhiyallahu annahu intaha ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raki'. Dia itu berhenti atau sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sedang rukuk. Jadi ceritanya itu Bapak Ibu, Nabi dan para sahabat itu sholat jamaah sudah rukuk, dia itu terlambat, pintu di belakang kan. Nah dia takbir di pintu, Allahu Akbar takbiratul ihram, Allahu Akbar takbir rukuk. Nah dalam kondisi rukuk itu dia berjalan Pak ke shaf gitu loh. Makanya dikatakan di sini faraka'a qabla an yasila ila shaffi. Maka dia rukuk sebelum sampai ke shaf. Ya. Jadi rukuknya di mana? Di pintu. Fadzakara lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bercerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Ya, semoga Allah menambahkan kepadamu kesungguhan
wala ta'ud, dan jangan diulang. Di sini dibaca dua Bapak Ibu. Ada la ta'ud, ada la ta'du, ya. Sama-sama benar. Kalau la ta'du itu artinya jangan berlari. Ya, jangan berlari. Makanya kalau lari estafet itu namanya ada, ya, ada. Ini wala ta'du. Kalau wala ta'ud, ya, wala ta'ud artinya jangan diulang. Nah, kalau dua-duanya berarti ketika sholat tadi kamu jangan berlari cepat menuju shaf, ya. Kemudian kalau wala ta'ud, ya wes sekarang enggak apa-apa, cuma aja diulangi meneh, kan gitu. Nah, hadisnya sahih Bapak Ibu. Pelajarannya apa? Pelajarannya siapapun yang mendapati imam dalam kondisi ruku', ya, kemudian melakukan seperti yang dilakukan Abu Bakrah tadi, maka rukuknya itu sah, termasuk sholat, ya, termasuk sholat. Kemudian berjalan sedikit dalam sholat, kalau memang untuk tujuan sholat maka tidak menjadi masalah Bapak Ibu. Kemudian rakaat, satu rakaat itu terhitung ketika kita bisa mengejar rukuk, ya, bisa mengejar rukuk, ya. Tetapi syaratnya tadi itu kita jangan lupa takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram kan rukun, ya. Allahu Akbar, takbiratul ihram, Allahu Akbar, takbir rukuk. Kalau kita sempat rukuk bersama imam, sempat berdoa, doa rukuk, maka terhitung satu rakaat, dan nanti nggak pakai menambah satu rakaat setelah salam, nggak usah gitu. Tapi kalau misalkan kita Allahu Akbar, tiba imam sudah sami Allahu liman hamidah, ya ndak apa-apa, masuk aja. Tetapi di sini kita nanti nambah rakaat ndak? Nambah, ya, nambah, karena hitungannya itu mulai rukuk. Nggih, jelas Bapak Ibu? Ada yang ditanyakan? Ini juga menunjukkan bahwa kalau kita mendengar iqamat itu jangan kemudian berlari menuju sholat, tapi tetap pelan-pelan. Nabi SAW mengatakan, idza sami'tumul iqamata, jika kalian mendengar iqamat, famshu wa alaikumus sakinatu wal waqar, maka berjalanlah dengan tenang, dengan penuh wibawa, jangan cepet-cepet, ya, langsung digas weng sepeda motor, ya, enggak usah. Fama adraktum fasallu, ketika kalian menemui sholatnya jangkep, ya alhamdulillah gitu kan. Wa ma fatakum faqdu, dan kalau kalian terlambat ya wis, maka diqadha, ditambah gitu loh. Nah, kadang-kadang kesalahan Bapak Ibu orang-orang yang makmum masbuk, ya, ini banyak biasanya. Jadi podo-podo masbuke, imamnya kan cuma satu kan yang kita ikut sholat itu. Gitu tuh kadang-kadang podo-podo masbuke ya bareng, akhirnya satu itu mundur menjadikan temennya sing podo-podo masbuke jadi imam. Pernah dengar nggak? Pernah lihat nggak panjenengan seperti itu? Salah. Mestinya ya sholat sendiri-sendiri. Wong imamnya sudah ini kok, masa dalam satu sholat dua imam gitu. Kecuali kalau saya masbuk, ya, imam ini sudah selesai, datang orang lagi bermakmum kepada saya, boleh enggak kalau gitu? Boleh. Tapi kalau sama-sama masbuknya, sama-sama terlambat 2 rakaat, ngapain kok pakai ke belakang menjadikan yang sebelah kanan jadi imam? Itu salah, enggak perlu, nggih. Insyaallah begitu Bapak Ibu. Kemudian hadis berikutnya, wa Wabisah bin Ma'badin radhiyallahu an, dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli khalfas saffi wahdahu, dia melihat seorang laki-laki sholat sendirian di belakang shaf. Fa amarahu an yu'idas shalah, maka Nabi memerintahnya mengulangi
sholat. Jadi kalau sholat sendirian di belakang Pak, padahal bisa masuk ke saf depannya, itu sholatnya batal. Itu sholatnya batal. Tapi kalau memang sudah rapat, ya wis sholat dhewean. Loh, bukannya kita mengambil di depan untuk ke belakang, itu dhaif hadisnya, jangan. Jadi kalau kita diperintahkan ngambil orang di depan kita biar nemani kita di belakang, itu hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Nah, maksud hadis ini Bapak Ibu, ini hadisnya sahih ya. Jadi diperintahkan mengulangi itu ya kemungkinan tadi itu karena softnya belum penuh kok dia bikin soft sendiri, maka sholatnya tidak sah. Mestinya kan masuk maju ke depan. Atau kadang-kadang kalau di masjid-masjid kita itu kan kadang-kadang kan renggang-renggang. Ya wis ndak apa-apa kita nyuwun sewu mbek diupuk-upuk masa gak gelem apa masa ndak mau kan. Kita masuk gitu insya Allah maulah gitu Pak. Kemudian hadis berikutnya walahu antalqin ya, dan diriwayatkan oleh tadi kan Ahmad ya, Antalqin radhiyallahu anhu dari Talq ya, Talq bin Habib ini Nabi SAW mengatakan la sholata lil munfaridi khalfas soffi, tidak ada sholat bagi orang yang sendirian di belakang sof ya. Ini Bapak Ibu, jadi sholat sendirian ketika masih ada sof di depan yang bolong itu tidak sah. Loh gimana kok tidak sah? Karena hadis sebelumnya kan disuruh ngulang lagi sama Nabi SAW kan. Kemudian wazadat Tabarani fi hadithi Wabiso, dalam riwayat At-Tabarani ya, dalam hadis Wabiso tadi ada tambahan ala dakhalta ma'ahum, kenapa kamu enggak masuk bersama mereka di saf depannya, awijtarar tarojulan, atau kamu mengambil seseorang untuk sholat bersamamu. Nah ini yang dhaif Bapak Ibu ya, ini dhaif kan, soalnya kan penurunan. Karena saf di depannya kan lebih jelas besar pahalanya daripada di belakang kan. Kok bisa-bisa disuruh mundur gitu loh. Okay. Jadi kalau hadis yang menarik itu hadisnya tidak sahih. Monggo ada pertanyaan Bapak Ibu silakan. Monggo silakan. Bagaimana saf depan itu paling kurang satu orang, tapi yang datang 2 orang. Nanti cukup yang lain. Loh ya ndak ya, satu orang itu memenuhi nggih. Ya, yang sholat sendirian memang faktanya begitu, ndak apa-apa. Karena sudah penuh kan. Nggih. Jadi sebetulnya begini Bapak Ibu, dalam masalah pahala itu kita ndak boleh itsar. Tahu itsar? Itsar itu mengutamakan orang lain. Ya. Misalkan panjenengan ya pada masuk ke depan, terus ada soft pertama ya, itu jenengan mau maju sampai nasa maju tidak apa-apa, itu berarti kan memberikan pahala kepada orang lain kan. Itu maksudnya tidak boleh itsar tuh begitu, nggak boleh mengutamakan orang lain dalam masalah pahala, itu pekmu gitu loh, ambilen. Nah makanya seperti tadi itu ketika sudah tahu ada soft langsung maju aja. Nah, adapun yang sendirian tadi ya enggak apa-apa, dia sholat sendirian di belakang, insya Allah sah. Kenapa? Karena safnya sudah penuh. Kecuali kalau yang tadi disuruh Nabi ngulang itu karena apa? Karena safnya masih longgar dan dia bikin saf sendiri, gitu loh, sebelum saf depannya penuh. Monggo yang lain silakan Bapak Ibu. Kita sholat 2 orang ya, Nggih. imam ya. Kan tadi kalau imam 2 orang jajar ya. Jajar di kanan makmumnya. Kemudian ada makmum masuk. Nggih. Itu posisinya di mana? Ya, posisinya itu menarik makmum di belakang.
Jadi makmumnya ditarik ke belakang, ditepuk. Insya Allah ngerti lah, langsung mundur. Nah kalau misalkan tidak mau mundur makmumnya, ya wes tidak apa-apa, jejer 3 orang, insya Allah tidak apa-apa. Yang penting di kanan bukan di kiri. Nggih. Cuma posisi yang benar itu sebetulnya di belakang imam. Kalau 2 orang lebih, yang di kanan cuma 1 orang. Kecuali kalau kondisi masjidnya itu penuh. Jadi kayak dulu saya pas di kampus itu penuh kan, nggak ada. Akhirnya yang terlambat itu sebelah imam semua. Ya karena memang nggak ada soft, nggak ada tempat memang. Nah kalau gitu nggak menjadi masalah insya Allah. Ini sekarang hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini yang tadi Bapak Ibu, idza sami'tumul iqamata, kalau kalian mendengar iqamat, famshu ilas sholati, maka berjalanlah menuju sholat, wa alaikumus sakinatu wal waqar, dan hendaknya kalian itu tenang. Wal waqar, waqar itu ya santai ya, maknanya mirip-mirip ya. Wala tusri'u, dan jangan buru-buru. Ini terutama kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu. Soalnya kan juau. Ya sama sebetulnya di masjid manapun itu, ketika sudah mendengar qomat ya santai aja jalannya. Fama adraktum fasallu, apa yang kalian dapati maka sholatlah. Maksudnya kalau sholat maghrib mendapati 3 berarti alhamdulillah kan, sempurna kan. Wa ma fatakum fa'atimu, dan apa yang telat ya bagi kalian maka sempurnakan. Jadi kalau memang ketinggalan 1, cuma kadang-kadang di masjid kita itu Pak, kadang-kadang kan banyak anak kecilnya. Ini sebagai pengalaman aja. Kalau terlambat itu akhirnya dilewati anak kecil 1. Atau kadang-kadang kita nggak bisa khusyuk, soalnya kan zikir bareng gitu loh. Belum anak kecil yang rame, kadang melewati orang sholat. Nah kalau seperti itu ya pastikan panjenengan nek terlambat ya mending ke masjid yang bisa khusyuk, ya ke masjid yang bisa khusyuk. Biasanya kalau di perumahan-perumahan kan rata-rata kan kalau apa ya, warganya masih muda-muda lah, anak kecil-kecil sih. Nah itu sebetulnya nggak salah arek ya, salah sing kari gitu kan, salah sing terlambat. Makanya diusahakan jangan sampai terlambat biar nggak dilewati anak kecil, atau biar dia bisa fokus sholat. Kadang-kadang terlambat juga itu kan anak arek ngobrol apa kan, jadi nggak bisa khusyuk kan Bapak Ibu nggih. Gitu, yang mestinya anak kecil itu ya diarahkan bagaimana mereka itu adabnya ketika di masjid. Ini yang banyak orang tua itu tidak mengajari Bapak Ibu. Jadi ajari anak kita adab-adab di masjid seperti apa, biar nggak ngobrol sendiri ya, biar nggak ganggu orang sholat gitu. Jadi intinya di sini kalau mendengar qomat kita apa? Ngegas, santai, pelan-pelan gitu. Cuma kalau di masjidnya jelas tadi itu, ya wis pergi ke masjid yang lain yang lebih tenang gitu kan. Hadis berikutnya, wa an Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu qal, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholatul rajuli ma'ar rajul, salatnya seseorang dengan satu orang, azka min sholatihi wahdahu. Azka itu apa? Lebih banyak pahalanya daripada sholat sendirian. Dari kata zakat. Zakat itu kan bertambah dan berkembang, itu namanya zakat. Berarti makna azka itu lebih banyak pahalanya daripada sholat sendirian. Wa sholatuhu ma'ar rajulain, dan sholat dia bersama 2 orang, azka min sholatihi ma'ar rajul,
lebih banyak pahalanya daripada sholat dengan satu orang. Wa makana aksar, dan kalau jumlah orang yang sholat lebih banyak, fahuwa ahabbu ilallahi azza wa jalla, maka itu lebih dicintai Allah azza wa jalla. Artinya sahih Bapak Ibu, diriwayatkan Abu Dawud, Nasai, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Berarti ini menunjukkan apa? Yang paling bagus ketika sholat itu adalah sholat berjamaah. Dan andaikan misalnya panjenengan terlambat ke masjid sampai selesai sudah salam, ndak apa-apa, minta tolong salah seorang, ayo po sedekah nang aku gitu kan. Maksudnya dia jadi makmum kita biar kita mendapatkan pahala. Dan itulah yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai sholat, ada seorang sahabat yang datang, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat, siapa yang mau bersedekah kepada saudaranya, langsung Abu Bakar jadi makmum. Jadi kalau panjenengan sudah sholat jamaah Bapak Ibu terus bersedekah kepada saudaranya tadi, itu tidak menjadi masalah gitu loh, biar dia mendapatkan pahala jamaah. Nah, kemudian kadang-kadang orang itu kan mementingkan sementing jamaah gitu. Tapi di samping jamaah ada hal lain yang perlu kita perhatikan. Ojo jamaah itu gitu kan. Kadang-kadang kita berjamaah tapi ketika rakaat ketiga dan keempat Al-Fatihah tidak jangkep. Ketika tasyahud awal kita nggak bisa baca sampai asyhadu alla ilaha illallah, ya kan. Nah, apalagi mau baca sholawat tambah tidak mungkin gitu. Kemudian kalau tahiyat akhir kan kadang-kadang kita punjuli dikit, salamnya agak terlambat, tidak menjadi masalah kan ya kalau sholawat. Nah, maksudnya itu begini, kita mementingkan jamaah iya, tapi juga pentingkan bahwasanya sampeyan itu bisa baca Al-Fatihah lengkap, terutama rakaat ketiga dan keempat Bapak Ibu. Karena itu meskipun jamaah tapi kalau Fatihahnya enggak jangkep, sholat tidak sah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Enggak sah, enggak ada sholat bagi orang yang enggak baca Fatihatul kitab. Jadi ini menunjukkan bahwa jumlah paling kecil dalam berjamaah berapa orang? 2 orang. Ketika lebih banyak maka lebih banyak pahala dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampun ta? Alhamdulillah. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Insyaallah enggak ada nggih. Takok apa rib? Monggo silakan. Apa? Masbuk. Iya. Iya. Yang mending sholat dewe. Iya, jadi kalau kita tahu, iya saya itu berkali-kali juga ketika di tol gitu kan ya. Ya kelihatannya mungkin dia lebih tua atau apa gitu loh, biar dia jadi imam, tapi rupanya mungkin bacaannya jelek, sholatnya cepet, getun malian gitu loh. Akhirnya ngulangi sholat gitu. Jadi kadang-kadang kalau di safar-safar begitu mending agak sombong dikit, gak apa-apa aku imami gitu. Karena rata-rata cepet sholatnya atau mungkin bacaannya jelek, gak karu-karuan. Ya sama seperti tadi itu loh, ketika di atas gunung itu kan, itu pelajaran berharga itu. Ya, suwi gitu kan, lama gitu, maghrib itu gak muni-muni gitu. Loh nak ndak iso gitu.
Nggih. Insyaallah begitu Bapak Ibu, nggih. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang benar itu semata-mata dari Allah Ta'ala. Jika ada yang salah dari saya sendiri, saya mohon maaf dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.